Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 Maret 2025 dalam pekan kedua Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali bersujud di hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau beri. Kami mohon terangi budi kami, supaya kami mengerti makna sapaan-Mu pada hari ini. Terangi hati kami untuk tetap setia dengan ajaran kasih-Mu, dan teguhkanlah iman kami untuk tetap tegar dalam situasi apapun. Karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 1 ayat 10 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda, lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Karena kurban sembelihan Engkau kuhukum, sebab kurban bakaran-Mu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumah-Mu, atau kambing jantan dari kandang-Mu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku
dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan Daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga.
Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan semangat baru. Selamat menikmati berkat dan sukacita dari Allah Tuhan kita. Bacaan Injil hari ini adalah nasihat Yesus kepada murid-muridnya dan juga kita. Yesus berkata supaya murid-muridnya dan kita semua mempunyai konsistensi antara apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Menurut Yesus, pada bacaan Injil hari ini, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hanya manis berkata-kata, tetapi tindakan mereka tidak sesuai dengan yang mereka ajarkan. Sehingga Yesus berkata, "Lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita tidak hanya sebagai manusia saja, tetapi kita semua adalah manusia pengikut Yesus. Meneladan dan menaati cara hidup Yesus adalah cara hidup kita. Sehingga kita perlu menghidupi semangat kasih Yesus di dunia ini dalam mengabarkan kabar sukacita dari Allah dengan menjadi saksi Kristus, dengan hidup dan bertindak sesuai ajaran Injil, mempraktikkan kasih, keadilan dan juga kebenaran, serta berbagi iman dan pengalaman rohani dengan orang lain, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan secara konsisten, sehingga kata-kata dan tindakan kita bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Mengutip kalimat Santo Fransiskus Assisi, perbuatan yang Anda lakukan mungkin satu-satunya khotbah yang akan didengar orang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita isi hari ini dengan ucapan dan tindakan untuk kemuliaan Tuhan. Berilah senyum, sapa, dan harapan-harapan yang baik untuk saling menguatkan satu sama lain, sehingga perjumpaan kita mempunyai makna baik bagi kita dan sesama. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu. Kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.